إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, at-tullab ma'had al-khunafa rahimani wa rahimakumullah, arsyadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketahuilah bahwa sesungguhnya menuntut ilmu syar'i adalah hukumnya wajib. Sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim," rawahu Ibnu Majah. Bahwasanya menuntut ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i adalah hukumnya fariidah, hukumnya wajib atas tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maka umat al-Islam hendaklah kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu, karena di samping hukumnya wajib dan ilmu tersebut memberikan kita cahaya, memberikan hidayah agar kita mampu melaksanakan syariat-syariat agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Umat al-Islam, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan beberapa asbab, beberapa sebab-sebab atau beberapa metodologi, beberapa cara agar antum dan kita semua dimudahkan untuk menggapai ilmu. Jika ingin dimudahkan menghafal, jika ingin dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i, maka minimal ada 6 cara kata para ulama. Mana yang 6 tersebut? Pertama, ayyas'alal 'abdu rabbahu al-'ilman nafi'. Metode yang pertama agar kita dimudahkan di dalam menuntut ilmu adalah hendaklah seorang hamba meminta, berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Maka jangan lupakan berdoa. Sebelum menuntut ilmu, sebelum baca Quran, sebelum belajar, berdoa, minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita yang mulia agar nabi kita juga memohon dan berdoa ilmu yang bermanfaat.
Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan untukku ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga sering berdoa, Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa-apa yang kuajari kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat untukku, dan tambahkanlah untukku ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka metode yang pertama adalah ad-du'a. Sering-seringlah berdoa, karena doa tersebut adalah ruh daripada ibadah. Doa adalah senjata orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Kemudian umat al-Islam, metodologi yang kedua agar kita dimudahkan untuk menggapai ilmu syar'i adalah al-ijtihadu fi talabil ilmi. Bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Tidak boleh malas-malasan. Tidak boleh terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan, terlalu banyak bercanda. Tapi al-ijtihadu fi talabil ilmi. Bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal berjalan di satu jalan. Tiba-tiba bertemu dengan seseorang. Kemudian seorang ini bertanya kepada beliau, ya Imam, ila mata an takuna ala mithli hadhil hal? Wahai Imam Ahmad, sampai kapan kamu seperti ini terus? Kadang-kadang sendalnya ditenteng agar cepat menuju majelis ta'lim, tidak boleh terlambat. Kadang-kadang tempat tinta dibawa di sini, kadang-kadang kena bajunya dengan tinta tersebut. Kadang-kadang berlari beliau untuk menuju majelis ilmu, menghormati, memuliakan majelis ilmu, memuliakan ilmu. Maka ditanya dia, engkau levelnya sudah imam, ilmu yang luar biasa, tapi masih kadang-kadang lari, tenteng sendal, kemudian lari membawa tinta. Ila mata ya imam? Sampai kapan kamu seperti ini terus? Semangat sekali di dalam menuntut ilmu. Jawaban beliau yang sampai saat ini kadang-kadang saya catat di rumah. Ya, dan saya ingat-ingat jawaban Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Bersama tempat tinta sampai ke kuburan. Maksudnya adalah aku akan terus semangat menuntut ilmu, mengajar, belajar, mengajar, belajar ilal maqbarah, sampai mati, sampai jasad masuk ke liang lahat. Atau yang biasa istilah yang kita kenal, minal mahdi ilal lahdi. Tapi kalau versi Imam Ahmad bin Hanbal, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Bersama tempat tinta ini sampai ke kuburan. Terus akan beliau semangat di dalam menuntut ilmu dan juga mengajarkan ilmu. Ummat al-Islam, tulab al-hunafa, maka terus semangat di dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad sudah levelnya imam, kalau kita belum apa-apa maka jangan malas. Al-ijtihadu fi talabil ilmi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah menyebutkan di dalam syair yang termaktub dalam kitab Diwanus Syafi'i. Beliau mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin dzaka'un wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadi wa tulu zamanin. Di antara 6 yang beliau sebutkan adalah wajtihadun, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Lihat Abu Yusuf. Siapa beliau? Muridnya Abu Hanifah. Murid yang sangat cerdas. Abu Yusuf. Di akhir-akhir sakitnya yang sakaratul maut. Sakit yang luar biasa. Kemudian teman-temannya datang menjenguk Abu Yusuf. Apa yang dikatakan Abu Yusuf? Bukannya bagaimana dia menghadapi sakaratul mautnya. Malah sempat-sempatnya dia bertanya kepada orang yang menjenguknya, bagaimana tentang hukum al-jaddul fasid wal jaddul fasidah. Sempat-sempatnya dia bertanya ilmu faraid. Karena di dalam ilmu faraid ada istilah jaddul fasid, ada juga istilah jaddatul fasidah yang tidak mendapatkan warisan. Maka orang-orang mengatakan, wahai Abu Yusuf, engkau kan lagi sakaratul maut. Kenapa sempat-sempatnya masih menanyakan tentang ilmu? Luar biasa Abu Yusuf.
sudah hampir mau meninggal, tetap dia tidak lupa menuntut ilmu. Sedangkan kita alhamdulillah masih sehat, masih walafiat. Guru-gurunya Masya Allah mukim di sini, tapi kadang-kadang jarang yang bertanya mungkin. Ya guru sudah ada standby di sini, harusnya gali ilmu. Di luar kelas, ketok pintu Ustaz, afwan indi soal, kada wa kada, ma hukmu kada, ma i'rabu kada wa kada. Gali. Dan terus semangat di dalam menuntut ilmu. Ummat al-Islam, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang ketiga, agar kita dimudahkan untuk menuntut ilmu adalah ijtinabu jami'il ma'asi bitaqwallah. Berusaha menghindari, menjauhi segala bentuk kemaksiatan dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka santri Al-Hunafa jangan remehkan masalah takwa. Siapa yang bertakwa, dia akan terus diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Izzati wal Jalala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan engkau ilmu, berikan engkau ilmu. Dalam surah Al-Anfal ayat 29 juga Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untukmu furqana, pembeda. Allah berikan engkau ilmu agar engkau bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Maka kuncinya adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ustaz, apa itu takwa? Seringkali kita mendengar takwa, takwa, takwa. Setiap khutbah Jumat pasti ittaqullah, ittaqullah. Apa itu takwa? Takwa menurut Ali bin Abi Thalib ada 4. Pertama beliau mengatakan al-khawfu minal jalil, wal 'amalu bit tanzil, wal ridha bil khalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Al-khawfu minal jalil, orang yang takut kepada Allah, takut kepada azabnya. Wal 'amalu bit tanzil, orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal qana'atu bil khalil, orang yang ridha, yang qana'ah meskipun rezekinya diberikan sedikit. Kemudian wal isti'dadu li yaumir rahil, orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menuju hari akhirat nanti. Adapun versi Abu Hurairah, beliau mengatakan takwa itu bagikan engkau berjalan di sebuah jalan yang banyak paku, beling, duri, tapi engkau hati-hati agar jangan sampai tertusuk dengan duri tersebut. Ini versi Abu Hurairah menggambarkan takwa ibarat orang yang berjalan di jalan yang banyak paku, duri, beling dan seterusnya, tapi dia hati-hati jangan sampai tertusuk dengan duri tersebut. Maka Ibnul Mu'taz di dalam sebuah syairnya dari riwayat Abu Hurairah ini, Ibnul Mu'taz mengatakan, "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa at-tuqa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Ibnul Mu'taz mengatakan, hindarilah, jauhilah semua kemaksiatan baik yang kecil maupun yang besar. Itulah yang dinamakan takwa. Dan jadilah engkau seperti orang yang berjalan di sebuah jalan yang banyak duri, tapi dia terus waspada, jangan sampai tertusuk darinya. Kemudian terakhir beliau mengatakan, la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan suka meremehkan maksiat-maksiat kecil, dosa-dosa kecil. Kadang-kadang santri suka meremehkan, Ustaz kan suka cuma nyontek sedikit Ustaz. Ustaz kan cuma gosok sedikit Ustaz. Ustaz kan cuma minjam buku teman, tapi pulang-pulang robek sampul buku temannya. Kan dosa-dosa kecil Ustaz, enggak masalah. Jangan remehkan dosa-dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung yang tinggi tersebut tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Ummat al-Islam, maka inilah yang ketiga, yaitu ijtinabu jami'il ma'asi bitaqwallah.
menghindarkan segala bentuk kemaksiatan dengan cara bertakwa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Umatal Islam, jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah adamul kibri wal haya. Metodologi yang keempat agar kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, menggapai ilmu adalah adamul kibri wal haya. Hilangkan sifat malu dan sifat sombong. Hilangkan sifat sombong dan sifat malu. Dua sifat ini kalau masih ada pada santri al-hunafa, susah mendapatkan ilmu, susah menghafal 30 juz. Hilangkan dua sifat ini. Jangan sombong dan jangan malu. Imam Mujahid pernah mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mampu mendapatkan ilmu syar'i orang yang suka malu dan orang yang sombong. Mungkin muncul pertanyaan dari santri, ya Ustaz, bukankah Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman? Malu itu cabang bagian dari iman. Kenapa dihindarkan? Kenapa disuruh dibuang? Jawabannya adalah malu itu ada dua macam. Malu itu ada dua macam. Pertama, malu yang terpuji, malu yang syar'i, yaitu malu ketika berbuat maksiat, dosa dan pelanggaran. Ini malu yang bagus. Pertahankan. Malu berzina, malu korupsi, malu gosok, malu membuli teman, malu mengejek, malu berbuat maksiat. Ini bagus. Tapi yang dimaksud di sini adalah malu yang kedua, malu yang tidak terpuji, malu yang seringkali menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan. Suruh maju ke depan, malu. Suruh gotong royong di lapangan, malu. Suruh oleh gurunya beli terasi di warung, malu. Suruh nyangkul, malu. Suruh berkuda, malu. Suruh baca surah Al-Fatihah di depan syekh, malu. Kalau malu seperti ini, maka dibuang. Susah untuk mendapatkan ilmu. Suruh khutbah Jumat di depan, malu. Padahal sudah banyak, Masya Allah, santri al-hunafa Al-Qur'annya, hadisnya, Masya Allah. Maka tidak boleh malu untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Maka metodologi yang keempat adalah adamul kibri wal haya. Hilangkan sifat sombong dan sifat malu. Kemudian yang kelima, yaitu al-ikhlasu fi talabil ilmi. Benar-benar ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau santri-santri tidak ikhlas, hanya belajar di sini untuk ijazah, untuk supaya jadi pejabat, supaya dunia, maka dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Rawahu Abu Dawud. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ilmu syar'i ini dituntut karena mengharap Allah, mengharap ridha Allah, tapi ternyata dia hanya menuntut ilmu mengharapkan dunia, perbendaharaan dunia, maka natijahnya nanti adalah lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat dia tidak akan bisa mencium aroma surga, apalagi memasukinya. Mencium aromanya tidak bisa. Apa salahnya? Di dunia dia rajin nuntut ilmu tapi niatnya karena dunia, bukan karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka metode yang kelima ini metode yang sangat penting. Al-ikhlas fi talabil ilmi. Kemudian yang terakhir yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan ini adalah agar kita dimudahkan untuk menuntut ilmu adalah al-amalu bil ilmi. Berusaha mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Berusaha untuk diamalkan.
Karena nanti di akhirat kita akan ditanya tentang ilmu, diamalkan atau tidak. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di akhirat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antara salah satu di antara 4 ini adalah wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Dia menuntut ilmu diamalkan atau tidak. Atau hanya sekedar dapat ijazah, sombong-sombongan gelar dan seterusnya, tapi tidak diamalkan. Maka sebuah pepatah mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan laksana pohon tak berbuah. Pohonnya rindang daunnya tapi tidak ada buahnya. Dalam pepatah yang lain juga disebutkan al-ilmu bila akhlaqin kasyajarati bila awraqin. Ilmu tapi kalau tidak ada akhlak, tidak ada adabnya, bagaikan pohon yang tanpa dedaunan. Pohon rantingnya banyak tapi daunnya enggak ada. Ya, dia santri tapi akhlaknya enggak bagus. Ilmunya memang banyak tapi akhlaknya enggak ada. Serem. Takut orang-orang. Maka al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, al-ilmu bila akhlaqin kasyajarati bila awraqin. Maka mudah-mudahan 6 poin ini mampu kita amalkan, kita laksanakan agar mudah-mudahan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah memudahkan segala urusan kita, terutama di dalam menggapai ilmu-ilmu syar'i, dan mudah-mudahan Allah terus menjaga keikhlasan semangat kita, dan mudah-mudahan Allah ketika kumpulkan kita di dunia seperti ini, mudah-mudahan juga kelak Allah mengumpulkan kita di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عنتها على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عمر معهدنا هذا معهد الهنفاء بالطلاب والطالبات واملأه بالخيرات والبركات برحمتك يا حي يا قيوم الأرض والسماوات. اللهم عمر معهدنا هذا معهد الهنفاء بالطلاب والطالبات واملأه بالخيرات والبركات برحمتك يا حي يا قيوم الأرض والسماوات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.